Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Anak-anakku sekalian, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan kuota. Baiklah, kita bertemu kembali dengan saya Iwan Bagja Salawasna yang akan memberikan penjelasan tentang pendapatan nasional, manfaat, dan faktor yang mempengaruhi, ya. Jadi ada pengertiannya dan lain sebagainya, ya. Ini pendapatan nasional, ya. Jadi pendapatan nasional itu, ini pengertiannya itu adalah hasil yang diterima setiap anggota masyarakat ataupun rumah tangga keluarga yang langsung digunakan maupun dikonsumsi pada waktu tertentu atau dalam jangka atau kurun waktu selama 1 tahun. Jadi hasil yang diperoleh oleh rumah tangga itu, ya, yang digunakan untuk konsumsi pada waktu tertentu dalam jangka waktu 1 tahun, itu dinamakan pendapatan nasional. Maka dari itu, jika produksi barang dan jasa tidak digunakan, bisa saja diartikan tidak akan berfungsi jika tidak dikonsumsi dan akan menjadi hasil produk barang yang terbuang, sehingga tidak termasuk ke dalam pendapatan masyarakat atau yang disebut pendapatan nasional. Begitu. Yuk kita simak penjelasan lebih lengkapnya mengenai pendapatan nasional. Ya, kita akan bahas tentang pengertian pendapatan nasional. Kita akan bahas tentang pengertian pendapatan nasional, pengertian pendapatan nasional menurut para ahli, manfaat pendapatan nasional, kemudian untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional, untuk membanding. Jadi ini manfaatnya, ya, dan itu yang akan kita bahas ini. Nah, kita ke pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah suatu tolak ukur yang dipakai untuk memperhitungkan suatu perekonomian negara untuk memperoleh gambaran tentang perekonomian yang sudah dicapai dan nilai pengeluaran yang diproduksi. Ya. Jadi tolak ukur yang dipakai untuk memperhitungkan suatu perekonomian negara untuk memperoleh gambaran, ya, gambaran tentang bagaimana perekonomian yang sudah dicapai dan nilai pengeluaran yang diproduksi. Jadi singkatnya, pendapatan nasional itu adalah suatu alat untuk mengukur atau menentukan tingkat perekonomian suatu negara. Apakah itu negara itu maju, apakah itu negara itu miskin, ini akan dilihat daripada tingkat pendapatan nasionalnya. Dalam bahasa yang lebih sederhana, pendapatan nasional itu adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu, yang biasanya 1 tahun, ya.
Ini jumlah pendapatan, ya. Jumlah pendapatan siapa saja, itu dihitung, ya, dihitung dalam kurun waktu 1 tahun. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, biasanya negara melakukan survei. Ada survei ekonomi. Jadi survei ekonomi itu masyarakat itu ditanya, dilihat berapa luas tanahnya, pekerjaannya apa, penghasilannya berapa, itu ada di situ, nanti dihitung, ya. Nanti cara penghitungannya kita bahas. Dalam pengertian lain, pendapatan nasional juga dapat diartikan sebagai nilai total output, ya. Total output, pengeluaran akhir suatu negara dari semua barang dan jasa baru yang diproduksi dalam 1 tahun. Ini hasil negara, masyarakat memproduksi, dihitung semuanya, ya. Apapun yang dihasilkan oleh masyarakat, produksi yang dihasilkan oleh masyarakat, dihitung semuanya. Bagaimana cara mencatatnya? Itu ada di survei ekonomi. Jadi pencatatan pendapatan nasional itu merupakan sistem pembukuan yang digunakan pemerintah untuk mengukur tingkat kegiatan ekonomi negara dalam periode waktu tertentu. Nah, catatan akuntansi ini mencakup data mengenai total pendapatan yang diperoleh perusahaan domestik, perusahaan yang ada di suatu negara, kemudian upah yang dibayarkan kepada pekerja asing dan domestik, jumlah yang dihabiskan untuk pajak penjualan dan pendapatan oleh perusahaan dan individu yang tinggal di negara tersebut. Cara paling sederhana untuk menghitung pendapatan nasional dengan mempertimbangkan apa yang terjadi ketika satu produk diproduksi dan dijual. Biasanya barang diproduksi dalam sejumlah tahap, di mana bahan baku dikonversi oleh perusahaan pada suatu tahap, kemudian dijual ke perusahaan pada tahap berikutnya. Nilai ditambahkan pada masing-masing menengah, tahap menengah, dan pada tahap akhir produk diberikan harga jual eceran. Harga eceran mencerminkan nilai tambah dalam hal semua sumber daya yang digunakan dalam semua tahap produksi sebelumnya. Misalkan kan kita produksi dari kapas. Kapas, berapa harga kapas per kilo, ya. Kemudian kapas itu kan dijadikan benang. Nah, untuk mendapatkan benang itu setelah jadi benang berapa harganya, ya. Nah, dari benang kemudian kan jadi kain. Nah, kain itu dihargakan berapa? Dari kain jadi kemeja, baju dan lain sebagainya, itu, ya, yang dijual harga eceran, ya. Nah, dilihat dari definisi tersebut, kamu pasti berpikir, apa sih manfaat dari mengetahui pendapatan nasional itu? Kalau udah melakukan pengeluaran, ya udah aja, nggak usah dihitung-hitung lagi. Terus ribet kan ngitung-ngitungnya juga. Karena negara harus tahu pendapatan masyarakat, nambah-nambah tugas negara saja. Tidak demikian, saudara, ya. Tidak demikian Ferguson, bahwa itu semuanya harus dicatat agar terlihat bagaimana perekonomian kita dan bagaimana kebijaksanaan yang akan dibuat oleh suatu negara, ya. Kebijakannya itu, ya. Nah, itu yang utamanya, ya. Jadi untuk menentukan kebijakan perekonomian suatu negara. Ini menurut Pak Ari banyak, ya. Kemudian kita ke manfaat pendapatan nasional. Apa sih manfaat pendapatan nasional? Penting loh mengetahui pendapatan nasional, guys. Berikut beberapa manfaat dari pendapatan nasional. 1. Untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional.
laju pertumbuhan. Pertumbuhannya itu meningkat atau pertumbuhannya itu tidak meningkat, pertumbuhan itu meningkat atau tetap saja segitu terus atau menurun. Nah, itu nah, kalau menurunnya itu bagaimana? Menurunnya itu terlihat banyak gejolak-gejolak di dalam perekonomian, ya. Misalkan tidak ada barang-barang atau barang-barangnya terlalu mahal, itu adalah eh, kondisi dari suatu perekonomian, ya. Nah, dengan adanya data pendapatan nasional, negara bisa tahu apakah ada peningkatan dari laju pertumbuhan ekonomi negara dari tahun ke tahun, mengalami kemajuan atau kemunduran, sehingga bisa dievaluasi ke depannya. Ya. Itu. Yang kedua, untuk membandingkan kemajuan perekonomian antar negara. Ya. Jadi Indonesia bandingkan dengan Malaysia, Indonesia bandingkan dengan Singapura, Indonesia bandingkan dengan Amerika, Indonesia bandingkan dengan Jepang. Nah, itu dilihat daripada pendapatan nasionalnya. Nah, dari sini bisa dilihat mana saja negara yang termasuk kategori negara maju dan berkembang atau yang sedang berkembang. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, berarti negara tersebut semakin maju, ya, semakin maju. Nah, di kita kalau di bawah penghasilannya itu di bawah 2.000 dolar, ya, 2.000 dolar per tahun, itu dikategorikan negara yang miskin, ya. Kemudian untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara, bagaimanakah mengukur struktur perekonomian suatu negara itu? Kita itu apakah itu struktur perekonomian itu ada lima, satu, ya, negara agraris, ya, atau agraris, kemudian jasa, kemudian negara industri, kemudian negara perdagangan, kemudian negara pertambangan, ya. Jadi biasanya disingkat, saya menyingkatnya itu dengan JAENI, JAENI. J-nya itu adalah jasa, ya, dari sektor jasa. A-nya agribisnis, ya, pertanian. E-nya eksplorasi, pertambangan. N-nya niaga perdagangan, ya, niaga perdagangan. Ya. I-nya adalah industri. Jadi JAENI, jasa, agribisnis, eksplorasi, pertambangan, niaga perdagangan, dan industri. Ya. Nah, kita itu termasuk negara mana? Apakah negara jasa, agraris, eksplorasi, niaga, perdagangan, atau industri? Kita bisa lihat suatu negara mendapatkan pendapatan paling tinggi di sektor mana? Apakah pertanian atau industri? Ya, itu, ya. Atau di bidang jasa, ya. Seperti Hawaii itu banyaknya di bidang jasa, karena di situ banyak turis-turis yang datang ke situ dan menikmati jasa atau pemandangan yang ada di Hawaii tersebut. Nah, di kita juga misalkan orang-orang luar negeri ke Bali, ya, turis-turis asing ke Bali, tapi itu belum Nah, jika pendapatan dari jasa itu banyak, maka struktur negara kita itu termasuk struktur perekonomiannya di bidang jasa. Dan yang keempat, seperti tadi yang sudah dijelaskan, menjadi landasan perumusan kebijaksanaan pemerintah. Nah, jadi setelah pemerintah mengetahui tingkat perekonomian negara, maka bisa dievaluasi
terkait dengan kebijakan agar bisa ditingkatkan lagi. Begitu ya. Yang kelima, mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. Apa itu mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional? Jadi data pendapatan nasional dapat digunakan untuk menggolongkan suatu negara menjadi negara industri, pertanian, atau negara jasa. Itu tadi Jaini ya. Contohnya berdasar perhitungan pendapatan nasional dapat dikatakan bahasa Indonesia termasuk negara pertanian atau agraris. Jepang merupakan negara industri karena di situ banyak sekali industri-industri yang ada. Singapura termasuk negara yang unggul di sektor jasa. Jadi hotel ya, banyak hotel, libur tempat wisata itu jasa dan sebagainya. Yang keenam, menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Yang tadi ya sudah itu ya, sektor pertanian, pertambangan, dan juga digunakan untuk membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu, membandingkan perekonomian antar negara atau antar daerah dan sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah. Perekonomian Jawa Barat, struktur perekonomian Jawa Barat akan berbeda dengan struktur perekonomian dengan Bali ya. Jawa Barat itu banyak di bidang industri ya, tapi Bali banyak di bidang jasa ya. Nah, kemudian hasilnya itu dibandingkan mana yang lebih banyak itu, yang lebih menghasilkan itu di jasa atau perdagangan atau industri. Ya, itu mendapat informasi soal tingkat kemakmuran masyarakat. Jadi nanti dihitung lagi ya. Dihitung lagi kemakmuran masyarakat itu seberapa banyak ya, seberapa besar, seberapa makmurnya masyarakat tersebut. Nah, untuk ini di sini informasi yang memenuhi tingkat ekonomi tersebut seperti kualitas hidup masyarakat itu bagaimana ya, serta standar hidup yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut ya. Kemudian membantu pemerintah untuk melakukan evaluasi dan mengukur perubahan yang terjadi ya. Jadi dievaluasi, kemudian apa perubahan apa yang terjadi di dalam perekonomian tersebut. Mengapa ya, harga-harga naik ya, harga-harga naik, mengapa ya, bahan bakar LPG, gas itu nggak ada, hilang. Itu dijadikan evaluasi oleh pemerintah ya. Jadi secara ringkasnya pendapatan nasional bermanfaat untuk mengetahui perkembangan suatu negara, terutama dari faktor ekonomi. Kedua, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Ketiga, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Keempat, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Kelima, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Selanjutnya, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Sebagai indikator ya, perbandingan kinerja antar negara. Sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Nah, itulah manfaatnya kita menghitung pendapatan nasional. Begitu pentingnya kah ya, bahwa kita itu tidak ingin dikatakan negara kita miskin, maka negara memacu bagaimana caranya agar masyarakat itu maju. Contohnya sekarang di masa pandemi ya, bagaimana pemerintah membangkitkan perekonomian suatu negara
maka di situ di masa pandemi ini banyak tenaga kerja yang dianggurkan, kemudian adanya pembatasan kegiatan masyarakat sehingga masyarakat tidak bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Nah, dan tidak bisa, banyak masyarakat yang tidak memperoleh penghasilan, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan subsidi bantuan kepada masyarakat. Untuk apa itu? Itu tiada lain adalah untuk supaya perekonomian di masyarakat itu tetap berjalan, yang produksi tetap berjalan, yang kemudian si masyarakatnya juga bisa membeli, sehingga perekonomian itu tetap maju, perputaran uang itu terus bergulir ya. Nah, apa faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional? Seperti tadi sudah dikatakan, pendapatan nasional adalah nilai total output ya, hasil akhir suatu negara dari semua barang dan jasa baru yang diproduksi dalam satu tahun. Pencatatan pendapatan nasional merupakan sistem pembukuan yang digunakan pemerintah untuk mengukur tingkat kegiatan ekonomi negara dalam waktu tertentu ya. Kemudian catatan akuntansi seperti ini mencakup data mengenai total pendapatan yang diperoleh perusahaan domestik, upah yang dibayarkan kepada pekerja asing dan domestik, dan jumlah yang dihabiskan untuk pajak penjualan dan pendapatan oleh perusahaan dan individu yang tertinggal di negara tersebut. Jadi yang pertama itu yang mempengaruhi pendapatan nasional itu, yang pertama itu konsumsi dan tabungan. Konsumsi itu adalah pengeluaran total ya. Jadi untuk membeli barang-barang. Jadi di sini artinya si konsumen ya mengeluarkan barang pendapatannya itu untuk membeli barang-barang ya. Sedangkan tabungan atau saving ya, adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan. Contoh, pendapatan 2 juta. Pendapatan 2 juta digunakan untuk konsumsi. Konsumsinya itu termasuk bayar listrik, bayar ledang, bayar internet, bayar dapur, ya biaya dapur, biaya transport, itu semuanya. Nah, misalkan dari 2 juta itu 1.800.000 digunakan untuk konsumsi. Tabungannya itu adalah 200.000. Jadi pendapatan 2 juta, konsumsi 1.800.000, tabungan 200.000. Jadi sama ya. Antara konsumsi dan pendapatan dan tabungan itu sangat erat hubungannya. Hal ini ini antara konsumsi dan pendapatan itu sangat erat hubungannya ya. Ini antara konsumsi dan pendapatan itu sangat erat hubungannya ya. Yang kedua ya. Yang kedua yaitu investasi, penanaman modal ya. Pengeluaran untuk investasi merupakan salah satu komponen penting dari pengeluaran agregat ya. Agregat itu keseluruhan ya. Agregat itu adalah keseluruhan ya. Ini agregat itu keseluruhan ya. Agregat itu adalah keseluruhan ya. Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga atau pihak dengan harapan pemodal atau kelak mendapatkan keuntungan ya. Secara ekonomi, dalam investasi pemodal atau membeli sesuatu yang tidak akan dipergunakan sekarang. Sesuatu yang dibeli tersebut disimpan sebagai harta
yang setelah melalui sebab tertentu dapat mengalami perubahan nilai. Investasi ini tidak selalu berujung menghasilkan keuntungan. Misalkan membeli tanah 1 hektar, kemudian dia membeli tanah 1 hektar untuk nanti suatu saat kelak harga tanah itu akan naik. Ya. Yang tahun sekarang membeli harganya 1 juta per tumbak, tahun ke depan mungkin akan naik jadi 2 juta setumbak. Tahun depannya lagi 3 juta setumbak. Sampai 10 juta. Itu nanti kan mendapatkan hasil keuntungan. Walaupun demikian tidak selalu mendapatkan keuntungan itu investasi itu. Terdapat resiko kerugian juga dalam berinvestasi. Maka dari itu penting sekali memahami jenis investasi dan resikonya. Yang ketiga, permintaan dan penawaran agregat keseluruhan. Ya. Permintaan dan penawaran agregat keseluruhan. Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Ya. Ini pembelian konsumen membeli barang, ya, dan penawarannya itu adalah produsen menjual barang. Ya. Produsen menjual barang secara keseluruhan ini ya. Jadi bukan satu barang atau 2 barang, atau konsumsi bukan satu konsumsi atau 2 konsumsi, tapi keseluruhan konsumsi. Jadi adanya kenaikan pada permintaan agregat cenderung mengakibatkan tingkat harga dan output nasional. Jadi pendapatan yang saya akan mengurangi tingkat pengangguran. Penurunan pada tingkat penawaran agregat cenderung menaikkan harga, tetapi akan menurunkan output nasional dan menambah pengangguran. Ya, apa saja sih konsep dari semua itu, dari pendapatan itu ada terbagi lagi komponen-komponennya lagi tentang konsep pendapatan nasional atau komponen pendapatan nasional itu. Pertama ada pendapatan nasional neto. Pendapatan nasional neto. Pendapatan nasional neto atau NNI itu Net National Income. Adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP net. N-nya itu net, N-nya nasional, P-nya produk. Net national product dikurangi pajak tidak langsung. Ya. Jadi NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Apa yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dan lain-lain. Kemudian PI, pendapatan persorangan, personal income. Ya. Personal income personal itu perorangan ya. Kalau tadi pendapatan keseluruhan, nah sekarang pendapatan rumah tangga itu sendiri ya. Jadi personal income, pendapatan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan persorangan juga menghitung pembayaran transfer payment. Ya. Ada transfer payment itu bisanya pensiunan itu tidak melakukan apa-apa ya, tapi tetap memperoleh penghasilan. Itu namanya transfer payment ya. Nah ini ya. Jadi transfer payment itu adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini ya. Jadi bukan pada waktu bulan itu ya,
melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu. Contoh di sini pembayaran dana pensiun, tuh kan? Dana pensiun itu yang pensiun. Tunjangan sosial bagi pengangguran, ya. Kemudian bekas pejuang, veteran, ya. Bunga utang pemerintah dan sebagainya, ya. Nah, untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan, pajak yang dibayar setiap badan usaha. Laba yang tidak dibagi, ada sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu, misalnya keperluan perluasan perusahaan. Jadi ada pajak yang tidak dibagikan, itu biasanya perusahaan perusahaan itu memperoleh keuntungan, tapi keuntungan itu tidak dibagikan kepada yang 4 faktor itu, yaitu yang sewa, ya, yang sewa, upah, kemudian bunga, dan entrepreneur profit. Nah, ada dari misalkan 7, dari misalkan 50, itu semuanya 10 10 10, 10-nya itu disimpan. Ya, itu laba yang ditahan. Untuk apa? Untuk cadangan. Kalau terjadi perusahaan itu misalkan gulung tikar atau bangkrut, itu bisa memperoleh dari situ, ya. Kemudian ada pendapatan siap dibelanjakan. DI, disposable income, ya. Pendapatan yang siap dibelanjakan adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income, ya, tadi IP, personal income, dikurangi dengan pajak langsung. Apa itu pajak langsung? Ya. Pajak langsung itu adalah pajak yang dikenakan sesuai dengan nama yang tertera di dalam pajak itu sendiri. Misalkan pajak langsung tuh, misalkan PBB, ya, pajak bumi dan bangunan, itu jelas sudah ada namanya dan tidak bisa dialihkan kepada yang lain, ya. Jadi harus ditanggung oleh wajib pajak, ya, atau pajak pendapatan. Para pegawai itu memperoleh pajak setelah ini gajinya nih, gaji seorang karyawan itu misalkan 2 juta, dipotong 2%, ya. Dipotong 2% untuk pajak, ya. Maka itu yang 2 juta itu jadi diserahkan kepada pegawai itu 1.800.000, 200-nya untuk pajak. Kemudian dari ke atasnya itu ada produk domestik bruto, GDP, produk domestik bruto. Produk domestik bruto itu merupakan jumlah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara domestik selama 1 tahun, ya. Selama 1 tahun. Dalam perhitungan GDP ini termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karena jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto. Bruto itu kotor, ya. Bruto itu kotor. Pendapatan nasional merupakan salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kemudian produk nasional bruto. Tadi domestik bruto, yang sekarang nasional bruto, ya. Jadi domestik itu di lingkungan, di wilayah negara tersebut penghasilannya itu dinamakan produk domestik bruto. Ada orang asing yang bekerja di Indonesia misalkan, itu memproduksi, dihitung gitu produksinya. Itu namanya produksi domestik bruto. Nah, ada sekarang produksi nasional bruto, ya.
atau PNB itu nilai produksi berupa barang jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara ya, nasional selama tahun tertentu